Berita Sumsel 24 jam hari ini. Raut muka tidak percaya ditunjukkan Desvinta Diva Maharani, siswa SMA Negeri 13 Palembang saat dinyatakan sebagai juara pertama dan meraih tiket Grand Final mewakili sekolahnya pada lomba Sang Juara Paye ke Museum. Bisa menuju partai pamungkas adalah prestasi yang tidak disangka-sangkanya. Desvinta atau yang akrab disapa Diva memulai lomba dengan sangat baik. Ia berhasil menjawab dengan benar soal-soal yang diberikan, yakni tentang sejarah, pengetahuan umum, dan permusiuman. Namun ternyata ia tidak percaya diri dengan jawabannya itu. Malah ia mengaku lebih banyak mengandalkan insting belaka. Beberapa soal dijawabnya benar atau salah dengan menerka-nerka. Diva tadi disuruh milih juara 1, juara 3. Kenapa milih juara 3? Nggak pede, Kak. Nggak pede, nggak yakin tadi itu kalau bukan juara 1. Tadi pertanyaannya apa yang buat dia juara 1 tadi? Lupa ya. Apa tadi itu nggak buat? Nggak pede bukan? Nggak pede, asal angkat aja. Asal angkat loh. Tadi awal tadi ikut juga asal. Feeling juga. Eri Maliana, guru pendamping dari SMA Negeri 13 Palembang mengatakan, sebanyak 30 siswa dan siswinya yang mengikuti Sang Juara merupakan peraih 10 besar di kelasnya masing-masing. Ia pun tidak menyangka Diva yang akhirnya keluar sebagai juara pertama. Di siswa yang disiapkan ini dari hasil apa? Dari seleksi atau gimana? Ya, diambil dari 10 besar masing-masing kelas. Untuk pelajaran sejarah aja? Dilihat dari pengetahuan mereka. Jadi diambil peringkat 10, 1 sampai 10. Dipilih dari antara mereka itu kita ajak ke sini. Ibu melihat Sang Juara ini seperti apa? Ya, antusias anak untuk ini sangat ini ya. Semangat sekali mereka. Jadi ini aja kami diminta 30 anak itu dengan begitu semangatnya ingin berpartisipasi semua. 3 sekolah yang tampil di Sang Juara pada Selasa ini yakni SMA Muhammadiyah 1, SMA Sriwijaya Negara, dan SMA Negeri 13 Palembang. Adapun Sang Juara diikuti oleh 25 SMA, SMK, dan MA se-Kota Palembang. Setiap sekolah yang diundang mengutus 30 siswa yang mengikuti babak penyisihan. Di babak penyisihan, tiap sekolah diambil 3 terbaik untuk diadu lagi di babak Grand Final dengan 3 terbaik dari sekolah lain. Partai puncak akan digelar pada 7 Desember mendatang. Sekolah yang menjadi juara umum akan mendapatkan trofi bergilir Gubernur Sumatera Selatan serta uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan kategori peserta perorangan pemenang mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Rinciannya, juara 1 mendapatkan 3,5 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, dan juara 3 2,5 juta rupiah. Juara harapan 1 1,5 juta rupiah, juara harapan 2 1 juta 250 rupiah, dan juara harapan 3 1 juta rupiah. Lomba Sang Juara berlangsung pada 9 sampai 27 November 2021. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam palpres.com. Pemirsa, warga 3 desa di Kabupaten Lahat meminta kepada pemerintah memperbaiki jalan mereka. Permintaan tersebut dilakukan agar mayoritas desa berprofesi petani ini bisa lebih mudah mengangkut hasil bumi mereka. Sejumlah warga yang tinggal di Desa Sinjar Bulan, Padang Gumai, dan Tanjung Aur, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, meminta kepada pemerintah agar bisa memperbaiki jalan di 3 desa tersebut. Hal ini dikarenakan jalan mereka sudah mengalami rusak dan berlobang. Kepala Desa Sinjar Bulan, Nani Diarti, mengatakan jalan tersebut merupakan akses utama dari warga yang tinggal di 3 desa tersebut. Tercatat ada sekitar 1.500 warga yang memanfaatkan jalan tersebut sebagai akses utama untuk beraktivitas. Saat ini, sambung Nani, jalan tersebut mengalami rusak berat di beberapa titik. Bahkan kondisi aspal sudah terlihat terkelupas, sehingga saat hujan, air akan tergenang dan menyulitkan warga untuk mengangkut hasil bumi. Oleh sebab itulah pihaknya berharap agar dilakukan pengaspalan ulang agar transportasi di 3 warga tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang diusulkan tadi melalui PUPR dan Bapeda, kita di 1.800 meter
panjang, untuk lebar 4 meter. Insya Allah katanya untuk anggaran 2022 di cover, direalisasikan insya Allah. Ini digunakan oleh masyarakat mana saja, Bu? Ya. 3 desa, Tanjung Aur, Padang Gumai, dan Sinjar Bulani yang selaku desa terdekat ya, untuk akses jalan raya, ya kan, untuk seluruh jalan tembus sampai ke tinggi hari. Gitu. Jadi ini jalan utama yang digunakan masyarakat ya? Ya, kurang lebih 1.500 manusia yang datang memakai akses ini untuk keluar masuk, kurang lebih. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Pagar Alam periode 2021-2026 resmi dilantik. Dalam pelantikan, para cendekiawan Muslim ini diminta membantu pemerintah dalam memajukan umat. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Kota Pagar Alam periode 2021-2026 resmi dilantik di Aula SD Model Kompleks Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam akhir pekan kemarin. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Korwil ICAMI Sumsel Profesor Ani Sagap dan dihadiri Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni. Diketahui ICAMI Pagar Alam periode 2021 hingga 2026 diketuai oleh Samsul Bahri Berlian. Dalam kesempatan tersebut, Samsul Bahri mengatakan sebagai cendekiawan Muslim sudah menjadi kewajiban untuk membantu pemerintah memajukan umat. Untuk itulah pihaknya menegaskan tugas utama ICAMI Kota Pagar Alam berupa mencerdaskan warga Pagar Alam agar bisa maju. Ketua Korwil ICAMI Sumsel Ani Sagap meyakini tugas utama ICAMI tersebut bisa terrealisasi karena pengurus ICAMI Pagar Alam berasal dari berbagai elemen mulai dari tokoh masyarakat, kalangan pejabat, pemuda bersatu, dan lainnya. Pengurusan tahap berikutnya kan, jadi harus konsolidasi organisasi. Ke depan yang pasti apapun yang kita mampu dari sudut resmi akan kita bantukan akan kita sampaikan ke pemerintah Kota Pagar Alam. Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni berharap kehadiran ICAMI bisa bersinergi dengan Pemkot untuk menciptakan Pagar Alam lebih baik. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Sejumlah warga di Kota Palembang menyerahkan 7 satwa kepada anggota unit Pitsus Satreskrim Polrestabes Palembang. Di antara satwa tersebut, 4 satwa dalam keadaan sudah diawetkan. Anggota Unit Pidana Khusus Satreskrim Polrestabes Palembang menerima tujuan satwa yang dilindungi negara. Serahkan satwa ini berkat hasil kerjasama dengan BKSDA Sumatera Selatan. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan kondisi satwa hasil serahan warga ini sudah ada dalam keadaan yang diawetkan dan ada juga dalam keadaan hidup. Sejumlah hewan yang dilindungi negara ini berasal dari warga di Kecamatan Pelaju, Kalidoni, dan Alang-Alang Lebar. Kesemua satwa dilindungi ini, baik yang hidup maupun diawetkan, sudah diserahkan ke Resor Konservasi Wilayah 4 Kota Palembang oleh upaya konservasi lebih lanjut. Betul sekali, kami Satreskrim Polrestabes Palembang bekerja sama dengan BKSDA. Dari BKSDA memang rutin dia gitu ya, rutin patroli mereka untuk pertama sudah memberikan himbauan kepada masyarakat apabila memang di rumah atau masih melihara satwa-satwa yang dilindungi agar secara sukarela kesadaran menyerahkan bisa melalui kita atau bisa langsung di BKSDA. Nanti BKSDA yang ngatur apakah ditaruh di kebun binatang atau dilepas liarkan lagi di habitatnya. Intinya kalau terkait satwa ini pemerintah dalam hal ini BKSDA sebagai tugas yang menjunjung tombaknya pasti akan bekerjasama dengan kami kepolisian untuk jangan sampai diperjualbelikan.
Untuk keempat satwa yang diawetkan tersebut antara lain 2 kepala rusa, 1 harimau Sumatera, dan 1 beruang madu. Sedangkan ketiga satwa dalam keadaan hidup terdiri dari 2 individu kakak tua koki dan 1 individu katsuri ternate. Pihaknya mengapresiasi kepada warga yang sudah menyerahkan satwa tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada warga untuk ikut berperan dengan melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peredaran tumbuhan dan satwa dilindungi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Depi, sampai jumpa.